Selamat pagi buat kita semua. Mari kita dengar firman Tuhan yang menyemangati kita dalam berdoa. Pagi hari ini kita akan belajar tentang berdoa lagi ya. Doa bersama, bahkan berdoa pribadi juga ya. Cuman kita mau lihat leveling atau ukuran mungkin ya. Kalau boleh dilihat, kalau boleh diukur, seberapa penting berdoa itu. Saudaraku, kenyataan di setiap hari, di doa pagi, ya, kita mengajak berdoa bersama ataupun pribadi, ternyata kondisinya sangat sulit, kadang-kadang amat sulit kalau dikatakan, karena tidak terlalu banyak orang yang bisa mengikutinya. Seharusnya berdoa itu sesuatu yang menyenangkan, yang menyejukkan, sesuatu yang harusnya yang menarik ya, tetapi kita lihat kenyataan tidak seperti itu. Dia tidak terlalu seperti misalnya kebaktian hari-hari di hari Minggu. Padahal sudah dikatanya, saya tanya kepada gembala-gembala satelit, sudah diarahkan ya, sudah diajak jemaat untuk berdoa, tapi tidak banyak pendoanya ya. Kalau saudara lihat dari kehadiran yang saudara lihat setiap hari di seluruh satelit. Mengapa? Pertanyaannya demikian. Karena banyak jemaat tidak mengerti manfaatnya. Kalau tahu pasti dia akan segera akan ikut. Karena dia paham sekali manfaat daripada berdoa. Padahal judulnya adalah seberapa penting sih berdoa itu. Kalau dia sangat penting pasti dia akan gagas. Akan usahakan begitu rupa. Nah, di Matius 7 ayat 7 dan 8 firman-Nya sangat jelas sekali. Ya. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi setiap manusia itu sebenarnya punya kebutuhan-kebutuhan di dalam hidupnya. Makanya dia diberikan firman seperti ini. Ayat 8-nya, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu dibukakan. Ada satu jaminan doa yang diberikan bagi anak-anak Tuhan. Nah, ini membuat orang harusnya, kalau dia paham di dalam pergumulannya, dalam apapun juga, dia datang kepada Tuhan. Doa adalah sarana terbaik komunikasi jemaat dengan Tuhan Allah, dengan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dengan berdoa kita mempunyai kesempatan untuk menyampaikan semua aspek kehidupan kita kepada Allah. Dengan berdoa, kesempatan kita mengucap syukur kepada Allah atas segala berkat-Nya. Dengan berdoa, memberi kesempatan kita untuk meminta pengampunan dosa dan meminta pertolongan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan berdoa, jadi berdoa adalah ibadah kita kepada Allah. Pada pagi hari ini, saudara, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Pasti orang yang beribadah kepada Tuhan akan prepare segala hal dengan baik, bukan? Lihat, dia tidak masih kemulan dengan selimutnya, masih tiduran, karena kita sedang beribadah kepada Tuhan. Di Yeremia 33 ayat 3 dan Yakobus 4 ayat 8 ada firman berkata demikian kepada kita pagi hari ini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, ya ini hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi untuk mengetahui sesuatu jawaban doa yang luar biasa, Tuhan memerintahkan kepada kita berserulah. Kalau Yakobus 4 ayat 8 katanya, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi firman-Nya ini
sangat jelas sekali betapa pentingnya berdoa bersama ataupun pribadi ya. Sehingga kalau orang sudah mendengar ini, harusnya besok tidak lagi harus digugah, tidak harus lagi diundang-undang begitu rupa. Undangannya Tuhan, perintahnya Tuhan sangat jelas. Berserulah kepada Tuhan dan mendekatlah kepada Tuhan. Segala situasi yang kita hadapi baik atau buruk, mendapatkan kesempatan kita untuk bertemu dengan Allah, bercerita kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan. Jadi seperti kata saya tadi, firman-Nya mengundang kita datang kepada Tuhan dan Ia menawarkan solusi untuk mengatasi masalah dengan caranya Tuhan. Allah senang bertemu dengan anak-anaknya yang berseru. Allah rindu menjawab doa-doa anak-anaknya. Jadi kita lihat di sini, Allah senang bertemu. Kitanya bagaimana respon kita? Dia merindukan kita datang bersama-sama di doa syafaat bersama pada Tuhan dengan benar. Di 1 Tawarikh 16:34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di Mazmur 9 ayat 2-4 dia di sini mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan, katanya. Dengan segenap hatiku aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapan Tuhan. Firman ini mengarahkan kita kalau kita berdoa dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita patut mengucap syukur atas segala pemberian dan perbuatannya atas kita. Kita disembuhkan, diberikan jalan keluar dengan permasalahan kita. Firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengucap syukur dan atas penyediaannya setiap hari. Ada firman-Nya lagi berkata, Mazmur 32 ayat 5-6, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan dosa. Selah. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Allah kita adalah Allah yang dapat ditemui pagi hari ini. Mari kita sama-sama datang Tuhan untuk mengaku dosa kita, untuk datang kepada Tuhan. Hari-hari ini kita punya persoalan hubungan dengan Allah, dan kita harus menyelesaikannya setiap hari dengan mengakui kesalahan kita dan dosa kita kepada Tuhan. Kita tunduk dan meminta pengampunan kepada Tuhan pada waktu kita berdoa. Dengan meminta pengampunannya kita dilegakan olehnya. Allah perlu mendengar seruan pertobatan kita. Oleh karenanya kita berdoa. Mengapa kita harus berdoa setiap hari? Di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 dengan terjemahan lain, hendaklah kalian selalu bergembira, katanya, dan berdoalah senantiasa. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Kita adalah jemaat Tuhan Yesus Kristus yang bersatu. Kita diminta selalu berbahagia, berdoalah senantiasa. Berdoa adalah ibadah yang tidak pernah usai, dia selalu ada. Berdoa tanda kita taat kepada Tuhan. Berdoa tanda kita mengasihi Tuhan. Di 1 Tawarikh 28 ayat 11-13 di terjemahan lain berkata, Engkau sungguh besar dan berkuasa, Engkau mulia, jaya dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkau Raja Agung, penguasa atas segalanya. Semua kekayaan dan kemakmuran berasal daripada-Mu. Segala sesuatu Engkau kuasai dengan kekuatan dan kedaulatan-Mu. Engkau berkuasa membuat siapa saja menjadi orang besar dan kuat. Sekarang ya Allah kami ucapkan syukur kepada-Mu dan memakai. Kami memuji nama-Mu yang agung. Dengan berdoa kita setiap hari kita menyadari siapa saudara dan saya.
Allah yang mengendalikan hidup kita. Ia adalah Allah yang berdaulat dan patut disembah. Oleh karenanya kita harus datang kepada Tuhan, berdoa setiap hari. Dengan berdoa kita mengakui keutamaannya Dia yang terutama. Bukan persoalan kita, bukan uang kita, bukan kekayaan kita. Dengan berdoa kita merendahkan diri di hadapannya. Demikian saudara. Jadi, kenapa kita harus berdoa? Ya. Di sini dikatakan, dengan berdoa kita punya kesempatan untuk menyampaikan semua aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan berdoa kita punya kesempatan untuk mengucap syukur kepada Allah atas segala berkat-Nya. Dengan berdoa, kita memberi kesempatan kita untuk meminta pengampunan dosa dan meminta pertolongan untuk mengatasi permasalahan. Dengan berdoa kita beribadah hanya kepada Tuhan Allah. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita, mari kita berdoa.